Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang harga. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu Asmita Rambe, Fitra Hadi, Rahma Siva Andini, Rian Ardi Putra, Salsa Safawardah, dan Yuda Yezefe Meza. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian harga. Harga merupakan jumlah uang yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang dibutuhkannya. Harga dapat didefinisikan sebagai nilai produk atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Dengan harga, maka konsumen bisa membandingkan nilai produk yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi harga. Yang pertama, acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, memudahkan proses jual beli. Yang ketiga, penentu keuntungan bagi penjual atau produsen. Yang keempat, acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa. Dan yang terakhir, menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga biaya plus, yaitu metode pada saat harga jual satuan unit produk ditentukan dengan cara menghitung jumlah keseluruhan biaya satuan unit, ditambah lagi dengan jumlah tertentu untuk menutupi laba yang diinginkan pada unit tersebut yang bernama margin. Yang kedua, penetapan harga markup, yaitu penetapan harga jual dengan cara harga jual per unit produk dapat ditentukan dengan menghitung harga pokok dari pembelian per unit ditambah dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, penetapan harga break-even point, yaitu penetapan harga jual berdasarkan keseimbangan antar jumlah total biaya keseluruhan dengan penerimaan keseluruhannya. Yang keempat, penetapan harga berdasarkan harga kompetitor atau pesaing. Penetapan harga produk atau jasa dilakukan menggunakan harga pesaing bertujuan sebagai acuan. Dan yang kelima, penetapan harga berdasarkan permintaan. Penetapan harga pada metode ini berasal dari pernyataan konsumen. Pada dasarnya, konsumen merasa harga suatu produk atau jasa terasa murah atau mahal dan dibanding dengan kualitas atau kepuasan yang didapatkannya. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Yang pertama, untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Yang kedua, untuk meraih pangsa pasar. Yang ketiga, untuk stabilitas harga. 4, untuk pengembalian modal usaha. Yang kelima, mempertahankan pangsa pasar. Dan yang keenam, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Nah, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang pertama, keadaan perekonomian. Yang kedua, penawaran dan permintaan. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, biaya. Yang keenam, tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, pengawasan pemerintah. Sejauh ini apakah semuanya jelas? Semoga belajarnya makin seru ya. Strategi penetapan harga. Kondes menyarankan apabila pengenaan biaya merupakan suatu keharusan, maka besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Menentukan kebijakan harga memang penting dilakukan, karena selain akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan perusahaan, juga akan berpengaruh terhadap daya saing atas kompetitor. Strategi penetapan harga produk baru. Ada 2 cara yang dapat digunakan. Yang pertama, skimming price, yaitu menetapkan harga yang tinggi pada produk baru dengan disertai promosi yang besar-besaran. Kemudian semakin lama harganya akan semakin turun. Misalnya produk elektronik seperti handphone, laptop, ataupun komputer. Yang kedua, penetration price, yaitu kebalikan dari skimming price, dengan menetapkan harga awal serendah mungkin untuk meraih pangsa pasar yang luas menjangkau semua kalangan guna membangun image pada konsumen, misalnya pada tarif layanan operator baru seperti Axis. Selanjutnya, strategi penetapan harga produk lama. Para produsen menggunakan 3 strategi. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan posisi dalam pasar serta image yang telah tertanam di masyarakat. Produsen menggunakan strategi untuk tetap mempertahankan harga yang ada di pasaran. Yang kedua, produsen menurunkan harga, namun jika menggunakan strategi tersebut, produsen harus memiliki cadangan biaya yang besar karena harus menerima keuntungan yang kecil. Dan yang ketiga, menaikkan harga produk. Strategi ini dilakukan suatu usaha untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh di tengah naiknya biaya produksi.
Prosedur penentuan harga. Terdapat 3 tahap penentuan harga, yaitu menentukan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya, terakhir mengantisipasi reaksi dalam persaingan. Menentukan pangsa pasar yang dapat diharapkan. Yang pertama, memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Yang kedua, skim the cream pricing, yaitu strategi ini menetapkan harga yang tinggi dengan maksud perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Yang ketiga, penetration pricing, yaitu strategi ini menetapkan harga produk yang serendah-rendahnya. Mempertahankan kebijakan pemasaran perusahaan. Yang pertama, memilih metode perhitungan harga. Metode-metode penetapan harga yang dimaksud yaitu penetapan harga yang berorientasi pada biaya, pada persaingan, pada permintaan atau pelanggan. Yang kedua, menetapkan tingkat harga. Tingkat harga yang ditetapkan oleh pemasar dapat didasarkan pada salah satu metode perhitungan harga. Yang ketiga, struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya masing-masing segmen. Tahap terakhir dalam penetapan harga ini adalah berkaitan dengan penentuan suatu struktur harga yang menyesuaikan dengan variasi dalam biaya dan permintaan di segmen pasarnya maupun jenis-jenis produk di dalam lini produk. Terima kasih telah menonton video belajar hari ini. Kami kelompok 5 pengantar bisnis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua dan sampai jumpa di lain waktu.